Perkenalkan, saya Devi Asnasari Panggabean, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Prodi Sosiologi Agama semester 4. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan salah satu judul tulisan saya, yaitu Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Moralitas Remaja di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Pak Dosen Harisan Boni Firmando MSI. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Adapun yang menjadi pembahasan dalam tulisan saya itu yaitu adalah bagaimana itu yang dimaksud dengan teknologi komunikasi handphone, bagaimana manfaat handphone bagi remaja, serta dampak handphone dan dampak teknologi komunikasi handphone terhadap moralitas remaja di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Harus kita akui bahwa di zaman sekarang ini manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan terkucilkan atau terrealisasi oleh keadaan. Kemajuan teknologi komunikasi seperti handphone atau smartphone yang mana tiap harinya terus berkembang dan semakin canggih ini tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi handphone atau smartphone yang tidak disadari oleh kalangan masyarakat sekitar, terutama remaja sekarang ini, merasakan dampak dari kencanggihan handphone atau smartphone itu sendiri, sebab sudah diistimewakan oleh fitur-fitur canggih di dalam handphone ataupun smartphone itu sendiri. Dampak dari keduanya yang menjadi yaitu adalah antisosial, kejahatan, kecanduan, mengganggu perkembangan anak, efek radiasi, serta merusak sikap dan perilaku remaja. Teknologi yang semakin canggih yang mengakibatkan semua perubahan itu terjadi. Jadi, kaum muda, khususnya remaja, ingin lebih mengenal satu sama lain, tidak dengan caranya sendiri, memperbaiki diri meliputi penampilan dan sikapnya, khususnya dengan peran budaya. Remaja saat ini cenderung mendekati perilaku yang negatif, tidak memungkiri karena perkembangan teknologi di era globalisasi ini, gaya hidup dan perilaku remaja saat ini sudah mengikuti budaya luar dan meninggalkan budaya sendiri, sehingga membuat kebudayaan Indonesia menjadi luntur dan tidak dipakai lagi oleh kalangan remaja dikarenakan menganggap budaya barat, budaya trending masa kini, sedangkan budaya Indonesia dianggap kuno. Namun, moral remaja pada era globalisasi ini telah menyimpang dari ajaran tingkah laku hidup atau ajaran agama tertentu yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Mereka cenderung mengagung-agungkan budaya barat dibandingkan budaya asli Indonesia yang sebenarnya sangat unik dan beragam, sehingga membuat moral remaja saat ini menghilang atau rusak. Remaja saat ini sudah mengikuti budaya luar, yang mana budaya luar tidak cocok dengan budaya kita di Indonesia. Antara lain yang membuat keduanya sangatlah berbeda, yaitu Indonesia yang memiliki budaya dan segala peraturan, baik peraturan negara bahkan adat, sedangkan budaya luar sendiri adalah budaya bebas. Remaja sebagai generasi penerus harapan bangsa harus dapat menyikapi perkembangan teknologi dengan baik. Perkembangan teknologi jangan sampai merusak moralitas dan kepribadian remaja, karena dapat memberikan dampak negatif. Guna mencegah dampak negatif teknologi agar tidak dapat merusak moral remaja dan kepribadian remaja, maka diperlukan peran orang tua dan masyarakat untuk memberikan arahan dalam penggunaan teknologi pada remaja. Hal inilah yang membuat saya untuk membuat judul tulisan saya, yaitu Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Moralitas Remaja di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada komunikasi yang menggunakan bahasa verbal, melainkan dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di kampus, di tempat kerja, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Sedangkan handphone merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau disebut dengan portable atau mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.
Handphone sangat bermanfaat dan sangat mempermudah manusia berkomunikasi karena dengan menggunakan handphone kita bisa dapat berinteraksi secara langsung dengan lawan bicara kita tanpa kita perlu bertatap muka langsung dengan lawan bicara kita, dimanapun dan sejauh apapun lawan bicara kita. Kita dapat bertukar informasi secara mudah sehingga dengan demikian banyak terjadi perubahan khususnya di bidang komunikasi. Perkembangan teknologi semakin memasyarakat, khususnya di kalangan anak remaja. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua karena punya anak yang tidak ketinggalan zaman. Orang tua menyadari akan pentingnya handphone bagi anaknya dengan berbagai alasan, sehingga handphone yang dewasa ini bukan barang mewah lagi atau bukan kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer. Dengan adanya peran orang tua yang tidak lagi memperhatikan kepentingan dari sebuah handphone dan batas umur dalam memiliki handphone merupakan suatu bentuk psikologis yang ada di masyarakat, di mana orang tua sekarang hanya memberikan tanpa melihat dampak apa saja dari handphone bila tidak dipakai sesuai dengan kebutuhan dan umur. Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh para remaja kita di zaman yang serba modern sekarang ini. Mereka menggunakan handphone ini tidak sesuai dengan kegunaannya karena tidak adanya pengawasan dari orang tua. Mereka menggunakan handphone ini hanya untuk kesenangan mereka saja karena mereka tidak melihat apa dampak yang ditimbulkan dalam smartphone yang canggih apabila tidak menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang sebenarnya bagi remaja. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, maka beberapa dampak teknologi komunikasi khususnya handphone bagi remaja di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang pertama yaitu adalah keagamaan remaja menjadi menurun. Remaja yang aktif menggunakan handphone tanpa ada yang memperingati akan berdampak keagamaan remaja menjadi menurun karena remaja yang sudah diasyikkan bermain handphone yang sudah dilengkapi aplikasi di dalamnya menjadi lupa waktu dan melalaikan perintah agama. Kemudian dampak yang kedua adalah merosotnya moral remaja. Remaja yang sudah kecanduan bermain handphone dapat melalaikan agama pada saat beragama, misalkan beribadah, sering menunda-nunda waktu serta membantah perintah orang tua. Kemudian dampak yang selanjutnya itu membuat menurunnya minat terhadap kebudayaan. Handphone yang sudah canggih yang sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi di dalamnya seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook, ketika remaja membuka media tersebut, remaja secara tidak langsung melihat dan mencontoh kebudayaan luar yang tidak baik. Setelah remaja mencontoh kebudayaan luar, remaja membuat remaja kurang minat terhadap kebudayaannya sendiri. Selain itu juga remaja menjadi meniru kebudayaan luar yang mana hal itu tidak serasi dengan kebudayaan yang berada di Indonesia dan dapat membuat moral remaja menjadi tidak baik karena mereka mencontoh perilaku, penampilan, dan bahasa orang luar. Sehingga dengan demikian itulah beberapa dampak yang diakibatkan terhadap perkembangan teknologi komunikasi khususnya handphone bagi kalangan remaja di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga diharapkan ada peran orang tua terhadap remaja dalam hal penggunaan handphone untuk dapat membatasi para remaja dalam penggunaan handphone tersebut. Sehingga dengan demikian, kepada pihak orang tua sebagai pembimbing utama dalam keluarga, diharapkan agar anaknya selalu diawasi jangan sampai ketergantungan dengan handphone yang mereka miliki dan memberikan arahan tentang dampak positif dan negatif dalam penggunaan handphone. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai tulisan saya yang berjudul Dampak Teknologi Komunikasi Handphone Terhadap Moralitas Remaja di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Devi Asnasari, terima kasih.